Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari review buku. Materi 6 kali ini membahas tentang Why Should Anyone Be Led by You. Langsung aja ke materinya. Mulai. Nah, yang kita bahas kali ini tuh cuma ada 4 kualitas pemimpin, 4 mitos populer tentang kepemimpinan, serta bisakah pemimpin wanita jujur pada diri sendiri dan diakhiri dengan studi case. Langsung aja ke materinya, 4 kualitas yang tidak terduga. Nah, sebelumnya untuk jadi seorang pemimpin itu, kita tuh nggak cuma punya visi dan energi aja, tapi kita tuh harus punya 4 kualitas ini untuk menjadi pemimpin yang efektif. Ini tuh kunci lain yang kita itu harus menunjukkan bahwa secara selektif menunjukkan kelemahan. Jadi maksudnya adalah kita tuh nggak boleh sembarangan untuk memberitahu apakah misalnya kita lemah di posisi tertentu. Jadi kita harus menyeleksi orang ketika kita ingin membicarakan hal-hal. Jadi ketika anggota organisasi tersebut merasa tidak tahu kekurangan kita, maka kita akan lebih cocok dalam posisi pemimpin. Nah, jadi pemimpin yang inspiratif itu manusiawi sebenarnya, tapi dengan cara ini kita dapat membangun solidaritas dan dengan pengikutnya. Kemudian yang kedua, mereka sangat bergantung pada intuisi yang mengukur waktu dan arah tindakan yang cepat. Maksudnya itu kita mengandalkan intuisi kita sebagai seorang pemimpin, mampu merasakan isyarat interpersonal yang halus dan memahami apa sih yang dirasakan orang lain ketika menjadi pemimpin. Nah, ini tuh membantu kita untuk membuat suatu keputusan yang berguna untuk bukan berguna sih, lebih ke selaras sama warganya, jadi satu visi. Terus yang ketiga, mereka mengelola karyawan dengan satu yang kita sebut empati yang tangguh. Empati yang tangguh ini contohnya pemimpin yang hebat itu mereka memimpin pekerjaannya bukan apa yang mereka inginkan, tapi sesuai dengan kebutuhan visi atau organisasinya. Dan yang terakhir, mereka mengungkapkan perbedaan. Ini merupakan nilai unik dari suatu kepemimpinan. Contoh nilai uniknya itu kayak misalnya timnya itu kan pengen menonjolkan keunikan. Jadi itu tuh merupakan motivasi yang bisa ditimbulkan, ditonjolkan ketika menjadi pemimpin. Jadi anggota kita tuh melihat kita tuh nggak secara biasa aja. Lanjut, ada kuis. Selanjutnya ada 4 mitos populer tentang kepemimpinan. Yang pertama itu ada semua orang bisa menjadi pemimpin, itu nggak benar. Karena banyak orang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pemimpin, serta minat untuk mengambil tanggung jawab tersebut. Jadi kayak misalnya dia punya kemampuan buat memimpin tapi dia nggak minat, itu termasuk mitos yang nggak benar. Yang kedua, pemimpin memberikan hasil bisnis, itu tidak selalu, di mana pemimpin yang baik tidak otomatis menghasilkan kesuksesan bisnis. Jadi banyak faktor lain yang mempengaruhi hasil tersebut. Yang ketiga, orang yang mencapai puncak adalah pemimpin, itu nggak harus.
di mana meskipun seseorang mencapai posisi tinggi, itu tidak berarti mereka adalah pemimpin yang efektif. Jadi banyak orang yang naik jabatan karena berbagai alasan, bukan karena kemampuan kepemimpinannya aja. Yang keempat, yang terakhir itu ada pemimpin adalah pelatih yang hebat, itu jarang. Di mana pemimpin yang baik tidak selalu menjadi pelatih yang hebat. Jadi kemampuan melatih orang lain seringkali memerlukan keterampilan yang berbeda dari memimpin. Jadi secara keseluruhan mitos-mitos ini menggambarkan kesalahpahaman umum tentang apa yang membuat seseorang menjadi pemimpin yang efektif. Slide selanjutnya. Nah, masuk ke materi selanjutnya yaitu bisakah pemimpin wanita jujur pada diri mereka sendiri. Tadi kan udah dijelasin bahwa banyak seorang pemimpin itu tuh yang tidak menjadi dirinya sendiri dan juga cenderung menutupi kekurangan atau kelemahan yang mereka miliki. Nah, hal ini tuh banyak terjadi di seorang pemimpin wanita. Nah, di sini tuh fokus materinya itu adalah melawan stereotip. Jadi perbedaan gender bisa dimanfaatkan secara positif atau negatif. Wanita juga seringkali distereotipkan sebagian karena jumlah mereka yang lebih sedikit di posisi manajerial. Terus karena mereka itu lebih sedikit, mereka itu cenderung didiskriminasi dan distereotip sama masyarakat luas gitu, kayak mereka tuh nggak punya kemampuan leadership yang baik, atau mereka tuh cocoknya tuh nggak jadi pemimpin, lebih cocok menjadi penolong atau pengasuh. Lanjut. Nah, bagaimana sih cara yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mengkomunikasikan perbedaan yang ada di dalam dirinya? Nah, cara yang pertama itu adalah menjadi berbeda, yaitu dengan menunjukkan kualitas lain dari pemimpin yang inspiratif, yang memanfaatkan keunikan tentang diri mereka sendiri. Jadi mereka tuh lebih ke berani berbeda aja gitu. Kalau misalnya mereka gaya kepemimpinannya seperti apa, itu tunjukin aja. Atau misalnya fashion mereka yang cenderung nyentrik gitu, nggak apa-apa. Terus tuh langkah selanjutnya adalah kepemimpinan dalam tindakan. Seorang pemimpin harus memiliki empati di dalam dirinya. Kan karena syarat pemimpin itu kan ada 3 tuh, yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, sama kecerdasan spiritual. Nah, jadi di sini tuh lebih menekankan bahwa seorang pemimpin itu tuh mempunyai empati yang tinggi, tapi dia tuh langsung ditunjukkan dengan aksinya gitu, bukan ditunjukkan dengan kata-kata doang. Nah, selanjutnya yaitu mengungkap misteri. Nah, misteri yang dimaksud ini tuh mereka tuh cenderung mempunyai aspek yang ditutup-tutupi gitu. Jadi membuat orang-orang itu tuh merasa salah paham dengan apa yang terjadi atau apa yang dilakukan. Nah, di sini tuh lebih fokus ke mengungkap misteri, kayak misalnya apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka kerjakan itu tuh ditransparansikan aja biar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya selanjutnya ini ada study case tentang kepemimpinan. Kita ngambil study case tentang Jokowi. Jadi Jokowi ini tuh di masa kepemimpinannya dia tuh kenapa sih orang-orang itu tuh harus dipimpin oleh dia? Karena dia tuh mempunyai empat kualitas
tidak terduga dari seorang pemimpin. Yang pertama itu adalah tentang konsistensi. Jadi Jokowi itu terkenal sebagai sosok yang sederhana, rendah hati, dan dekat dengan masyarakat. Nah, hal ini tuh menunjukkan konsistensi atau keautentikannya dia sebagai seorang pemimpin, bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya itu tuh nggak ada yang semerakyat dia. Nah, terus tuh yang selanjutnya adalah menunjukkan kelemahan. Jokowi terkadang memperlihatkan kelemahannya dalam bidang politik, misalnya saat menghadapi perlawanan politik dari kelompok elit atau ketika menghadapi kritik dan dalam menangani pandemi. Nah, jadi Jokowi ini menunjukkan kelemahannya bahwa dia tuh bukan dari bukan dari maksudnya kayak politik-politikan gitulah, karena dia dianuin sama PDIP. Pokoknya dia tuh nggak punya kendali yang besar lah intinya dalam bidang politik. Nah, terus tuh yang selanjutnya adalah empati. Nah, Jokowi ini dikenal memiliki empati yang besar terhadap rakyat kecil gitu. Jadi dia tuh membuat sebuah program-program yang membantu rakyat kecil dalam perekonomiannya kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah fleksibilitas. Jokowi pada era kepemimpinannya, Jokowi menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dalam dinamika politik. Contohnya aja tuh kayak dengan dia tuh bekerja sama dengan rivalnya yaitu Prabowo. Jadi waktu itu kan dia lawan Prabowo, tapi Prabowo malah diangkat jadi menteri. Nah, itu kan menunjukkan bahwa dia tuh fleksibel dalam kepemimpinannya dia. Mungkin itu aja materi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.